Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan pujikan sangat besar anugerah-Mu. Sangat besar anugerah-Mu yang beri aku selamat. Ku telah hilang, Tuhan dapat ku tak sekarang lihat anugerahnya ku dapatkan waktu ku percaya oleh anugerah yang ajaib lenyaplah takutku dalam bahaya dan jerat terancam jiwaku oleh anugerah-Ku selamat dan jiwaku tenang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Sebelum melakukan segala aktivitas kami boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan pimpin persekutuan kami. Tuhan berkati untuk hamba-Mu Bapak Yoke yang akan dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Yoke. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan Bapa Kau setia. Tuhan Allah kita adalah Bapa yang setia. Kiranya setiap kita boleh menjadi umat Tuhan, murid Tuhan yang setia, melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
selengkapnya saya serahkan kepada Bapak Yoke. Shalom, selamat pagi semuanya ya. Pagi ini kita akan bicarakan tentang surat Tuhan Yesus kepada gereja Efesus yang disampaikan sebagai wahyu melalui Yohanes. Kita akan bicarakan bagaimana gereja Efesus dinyatakan sebagai salah satu kaki dian yang dipelihara dan dijaga oleh malaikat ya, yang di sini dipresentasikan sebagai bintang yang dipegang oleh Kristus dalam tangan kanannya. Gereja ini memperoleh pujian tetapi juga kritik ya, atau nasihat melalui surat Tuhan sendiri yang karena kasihnya juga mendapatkan bagaimana supaya memperoleh hidup kekal, yaitu dengan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh pada mereka. Next presentation. Ya, baik. Ini adalah pembukaannya ya. Mengapa saya katakan bahwa pelajaran ini adalah suatu surat dari Kristus ya? Mungkin kadang-kadang orang bertanya-tanya sih, kok dibilang surat dari Kristus? Mari kita buka dulu dari Wahyu 1 ayat 1 sampai 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan, dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya, di sini dikatakan bahwa berbahagialah yang membacakan dan mendengarkannya. Itu artinya yang dibacakan oleh Yohanes apa ya, surat gitu ya, surat dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, sebagai umat Kristus yang adalah mempelainya, tentunya kita akan senantiasa berkata bahwa kita mengasihi Dia sebagai suatu bukti bahwa kita percaya dan bersedia untuk hidup di bawah pimpinannya. Kalau sebuah surat datang dari kekasih kita, tentunya kita akan perhatikan isi surat itu ya, dan dengan seksama membaca instruksi atau maksud daripada apa yang tertulis di dalamnya. Sedangkan yang dibaca dan didengarkan kali ini adalah dari kekasih kita, Tuhan Yesus sendiri. Sehingga bukan saja penting, tetapi adalah sebuah instruksi yang perlu kita pahami dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Sehingga roh kita dipimpin oleh roh Tuhan. Ya, mari kita baca dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 sebagai bahan yang kita akan bicarakan pada pagi hari ini. Ya, kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahkan kau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Baik, kalau kita perhatikan, ada banyak angka 7 gitu kan, yang tentunya kita tahu di Alkitab memang banyak gitu ya, angka-angka 7 itu memiliki makna simbolis yang penting sih dalam Alkitab. Seringkali melambangkan kelengkapan, kesempurnaan, dan kepenuhan ilahi.
Dalam konteks Wahyu 2 ayat 1, penyebutan 7 bintang dan 7 kaki dian juga mempunyai makna simbolis. 7 bintang melambangkan malaikat atau utusan untuk 7 gereja, melambangkan pengawasan dan bimbingan spiritual yang diberikan kepada gereja-gereja tersebut. Penggunaan angka 7 menandakan kelengkapan dan keseluruhan pesan yang disampaikan kepada gereja-gereja, yang menunjukkan bahwa pesan tersebut ditujukan untuk gereja secara keseluruhan, termasuk gereja kita masing-masing. Demikian pula ketujuh kaki dian melambangkan ketujuh gereja itu sendiri, menandakan peran mereka sebagai pembawa terang Injil dan kehadiran Allah dalam komunitas masing-masing. Sekali lagi, penggunaan angka 7 menekankan kelengkapan dan inklusivitas pesan pada gereja-gereja tersebut. Oleh karena itu, pilihan angka 7 dalam Wahyu 2 ayat 1 menggarisbawahi sifat komprehensif dan sempurna dari pekabaran rohani yang disampaikan kepada ketujuh gereja. Kita membaca di sini bahwa Tuhan sendiri memperhatikan gereja Efesus dengan sangat luar biasa, sehingga kita mengetahui betapa pentingnya gereja Efesus baginya. Ada malaikat sebagai pembawa berita dan gereja itu dijaga tetap menyala di salah satu kaki dian. Dari bacaan ini kita melihat bahwa jemaat gereja Efesus sangat berdedikasi dalam menjalankan tugas-tugas gereja dan tanggung jawab mereka sebagai jemaat dan pengurusnya. Hal ini mendatangkan pujian dari Tuhan. Bayangkan, pujian dari Tuhan, bahkan pujian dari orang lain atau dari jemaat biasa gereja saja, ya, bukan hal yang mudah. Betul Bang Nak? Ya. Tetapi selain pujian, ternyata gereja ini juga mendapatkan kritikan yang sungguh mengejutkan dan berimplikasi signifikan, karena sampai dimatikan secara fungsi dan keberadaannya. Ya, kalau kita pakai tanda kutip, ada kata hanya gitu ya. Karena tidak menunjukkan kasih yang mula-mula, atau dengan kata lain yang lebih kuat, melupakan atau bahkan mengabaikan kasih yang sejak semula sudah diberikan oleh Tuhan. Satu hal jangan sampai terbalik ya. Kasih yang gereja miliki sejak semula itu bukan kasihnya jemaat gereja itu masing-masing saja, tetapi itu menjadi miliknya jemaat masing-masing karena dari semula sudah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Jadi kasih itu adalah kasih Kristus yang diberikan kepada mereka. Dan jemaat itu melupakan atau bahkan mengabaikan kasih dari Kristus itu sendiri ya, tentunya jadi diperhitungkan sebagai dosa. Ya, next screen. Oke, di sini saya tulis pemilik dan pemelihara gereja. Ya, sekali lagi Tuhanlah yang memegang tangan dengan tangan kanannya. Artinya, dia memegang 7 bintang di tangan kanannya, itu adalah sebagai representasi otoritas dan kepedulian Kristus terhadap utusan atau malaikat dari ketujuh gereja. Tangan kanan adalah simbol kekuatan, perlindungan, dan otoritas. Oleh karena itu, gambaran simbolis ini menandakan kekuasaan dan perwalian Kristus yang berdaulat atas para pemimpin rohani atau utusan gereja-gereja. Dan secara simbolis, kaki dian emas adalah representasi gereja yang memancarkan cahaya kebenaran Tuhan, sehingga cahaya dari dian itu sendiri harus senantiasa menyala. Dalam Wahyu 1 ayat 4-5 ya, kita buka deh. Wahyu 1 ayat 4 dan 5. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapannya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ya, jadi sebetulnya di sini kita juga membaca bahwa Yohanes pun sebagai murid langsung yang dikasihi Yesus menyatakan dengan tegas bahwa Tuhan memberikan berkat-Nya. Sudah memberikan berkat-Nya berupa karunia, damai sejahtera, dan
kasih-Nya yang disampaikan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus yang telah secara sempurna dan setia mengampuni jemaat dengan kematian dan kebangkitannya bagi jemaatnya. Jadi di sini jelas sekali Tuhan sendirilah yang memelihara, menumbuhkan, dan menguduskan gereja. Dan Ia mengutus malaikat atau pemimpin rohani yang memimpin jemaatnya dalam kebenarannya sebagai terang yang bercahaya di dunia ini. Oke, screen berikutnya. Inilah puji-pujian dari Tuhan itu sendiri. Kalau kita baca di sini ada beberapa, saya akan coba jabarkan satu-satu. Jerih payah, ya, dalam bahasa Indonesia jerih payah itu merujuk pada usaha atau kerja keras yang dilakukan seseorang. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan upaya keras seseorang dalam menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Jerih payah mengandung makna usaha yang dilakukan dengan tekun dan penuh dedikasi. Dalam konteks spiritual gereja, ya, jerih payah juga dapat merujuk kepada pengorbanan dan usaha keras yang dilakukan seseorang dalam mempersembahkan diri kepada Tuhan atau dalam melakukan perbuatan yang baik. Nah, jerih payah ini adalah pujian dari Tuhan yang harus senantiasa ada dalam kehidupan jemaat atau orang Kristen tentunya. Dalam bahasa Indonesia, tekun, ya, yang kedua, mengacu pada sifat atau perilaku seseorang yang bekerja keras, gigih, dan rajin dalam melakukan sesuatu. Seseorang yang tekun menunjukkan ketekunan, ketabahan, dan kesungguhan dalam menyelesaikan tugas atau mengatasi tantangan. Sifat ini sering dihubungkan dengan usaha yang konsisten, tidak menyerah, dan fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai. Orang yang tekun biasanya memiliki motivasi internal yang kuat dan mampu bertahan dalam menghadapi hambatan atau kesulitan. Ya, bagaimana dengan tidak sabar terhadap perilaku orang jahat? Ya, tidak sabar dengan perilaku orang jahat itu dapat diartikan sebagai perasaan ketidaknyamanan, kegelisahan, atau ketidaksabaran terhadap tindakan negatif atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, ini bisa mencakup perasaan frustrasi, amarah, atau keinginan untuk melihat keadilan ditegakkan terhadap perilaku yang tidak bermoral atau merugikan orang lain. Hal ini seringkali merupakan reaksi emosional terhadap ketidakadilan, kejahatan, atau perlakuan buruk yang dilakukan oleh individu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika atau hukum. Ya. Kemudian ada lagi di sini mencobai rasul yang mengaku sebagai hamba Tuhan sampai mendapati dusta mereka merujuk pada tindakan menguji kejujuran atau kebenaran klaim seorang menjadi rasul atau hamba Tuhan. Ini dapat mencakup pengujian terhadap ajaran, tindakan, atau kata-kata yang disampaikan oleh seseorang yang mengklaim sebagai utusan Tuhan. Tujuannya adalah untuk memastikan kebenaran dan keabsahan pesan yang disampaikan serta untuk mencegah penyebaran pembohongan atau ajaran yang menyesatkan. Dalam konteks kepercayaan, tindakan ini dilakukan untuk menjaga kebenaran ajaran dan untuk menyaring informasi yang diterima oleh umat. Kita tahu lah sekarang banyak pemimpin agama gitu ya, sebetulnya yang risih bila mereka itu diuji. Tetapi di sini Tuhan memuji inisiatif ini, ya, yaitu apa? Menguji atau mencobai rasul. Karena ini selain bukan hal yang mudah, tetapi juga memiliki tantangan yang tidak ringan. Termasuk jemaat sendiri juga perlu belajar dari kitab suci yang diakui sebagai kebenaran. Jadi nggak bisa mencobai atau mengkritik atau melihat seorang hamba Tuhan dalam pelayanan mereka tanpa kita sendiri belajar atau memiliki nilai-nilai kebenaran dalam hidup kita. Kemudian arti dari sabar menderita demi nama Tuhan adalah kesediaan seseorang untuk bertahan dan tetap tenang dalam menghadapi penderitaan atau cobaan. Atas dasar keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan, ini mencakup kesabaran dalam menghadapi kesulitan, penolakan, atau penderitaan fisik maupun emosional.
karena keyakinan bahwa penderitaan tersebut akan membawa pahala atau pengabdian yang lebih dalam kepada Tuhan. Hal ini seringkali merupakan bagian dari praktek spiritualitas di berbagai agama, ya, bukan cuma Kristen sebetulnya, di mana pengikutnya diharapkan untuk tetap teguh dan bersabar dalam menghadapi cobaan atau kesulitan sebagai bentuk pengorbanan atau pengabdian kepada Tuhan. Kalau kita lihat ini semua, ya, ini adalah pujian dari Tuhan. Ya, sekali lagi, pujian. Jadi gereja Efesus itu sebetulnya kalau kita lihat sudah lulus atas semua yang di atas, ya. Segala jerih payah, usaha dan lain sebagainya itu lulus. Tapi ternyata Tuhan tidak mendasarkan kehidupan Kristen cukup hanya melakukan itu semua, ya. Kita seringkali terlena gitu. Wah, saya sudah berusaha ini, berusaha itu, saya memimpin pujian, saya ngurus sound system, saya memberikan membuat daftar khotbah dan lain sebagainya, banyak waktu yang kita buang, kita pakai gitu ya. Itu semua kita anggap hanya satu pengorbanan, tetapi ya yang dilakukan itu seringkali tidak didasarkan atas mengasihi Tuhan, tetapi untuk memperlihatkan bagaimana level kerohaniannya dia di hadapan teman-teman, di hadapan jemaat yang lainnya, ya. Kalau tujuannya adalah untuk kerohanian, penampilan sebagai seorang rohani semata, itu justru menjadi keberhalaan atau kedagingan. Ya, dan ini kalau kita lihat sebetulnya justru dari pujian-pujian ini kontraproduktif, ya, dengan apa yang Tuhan kehendaki, karena bukan cuma sekedar pekerjaan yang berat yang kita lakukan atau segala usaha itu yang kita lakukan, tetapi di layar berikutnya coba, ya, ini adalah dicela oleh Tuhan gitu, ya. Celaannya itu memang bukan tentang pujian tadi ya udah nggak apa-apa itu jadi pujian, tapi ini menjadi celaan itu. Mari kita buka dari Efesus 1 ayat 5 sampai 10, ya. Jadi yang namanya meninggalkan kasih semula atau bahkan mengabaikan kasih semula itu apa sih sebetulnya? Ya, Efesus 5 ayat 1 sampai 10. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapatkan bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atau orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan kita tuh berpikir bahwa oh saya sudah berusaha keras, saya sudah melakukan segala tindakan yang membangun gereja gitu ya, segala sesuatu. Tapi yang kita lihat sebetulnya adalah menunjukkan betapa kita itu sudah setia, kita itu sudah rajin, kita itu sudah sangat rohani. Padahal seharusnya adalah kita hidup di dalam kasih Kristus. Ya, kalau orang hidup dalam kasih Kristus, tentunya kita bicara hati-hati. Tentunya kita juga kalau berhadapan dengan orang, kita juga menunjukkan bahwa kita mengasihi dia. Dan kalau kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan dalam tugas gereja, itu sebetulnya dasarnya adalah karena kita mengasihi Tuhan, sehingga kita mentaati perintahnya. Makanya kalau kita lihat di Yohanes, itu kan dibilang bahwa kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintahku, ya. Nah, kalau kita lihat esensi dari
Efesus 5 ayat 1 sampai 10 tadi itu adalah kehidupan dalam kasih. Ayat yang pertama itu menyerukan untuk hidup dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum di hadapan Allah. Hidup dalam kasih itu apa? Hidup dalam kasih Kristus. Itu merujuk pada cara hidup yang tercermin dari kasih yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Ini mencakup ada beberapa aspek lainnya, ya, yaitu apa? Kasih tanpa pamrih, ya. Hidup dalam kasih Kristus berarti memiliki sikap dan tindakan kasih yang tulus tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih. Ini mencakup kemampuan untuk mengasihi orang lain, bahkan orang yang sulit untuk dicintai, tanpa memandang balasan atau imbalan yang diterima. Kemudian pengampunan. Kasih Kristus juga mencakup kemampuan untuk memberikan pengampunan kepada orang lain sebagaimana Yesus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah berdosa. Pedulian dan pengorbanan. Hidup dalam kasih Kristus juga mencakup sikap peduli dan rela berkorban untuk kepentingan orang lain sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus dalam kehidupan dan pengorbanannya. Kemudian kasih terhadap musuh, ya. Kaget juga ya di gereja ternyata ada perkataan seperti itu. Kasih Kristus juga mencakup kemampuan untuk mengasihi musuh, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus untuk mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang menyakiti kita. Kemudian dalam pelayanan tentunya, hidup dalam kasih Kristus juga mencakup pelayanan kepada sesama. Ya, bukan cuma menunjukkan bahwa kita bekerja untuk gereja, tapi pelayanan kepada sesama dalam bentuk membantu, menghibur, dan memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, secara keseluruhan, hidup dalam kasih Kristus adalah tentang mencerminkan kasih tanpa pamrih, pengampunan, kepedulian, pengorbanan, kasih terhadap musuh, dan pelayanan kepada sesama, sebagaimana yang diajarkan dan ditunjukkan oleh Yesus Kristus dalam ajaran dan kehidupannya. Kalau kita lihat, karena kita terlalu sibuk, terlalu fokus pada kerjaan pelayanan di gereja itu sendiri, justru hal-hal ini lupa, ya. Kalau kata lain dari lupa ya mengabaikan. Padahal itu semua adalah kasih Kristus yang sudah diberikan kepada kita, ya. Menjauhi perbuatan kegelapan. Ya, ini juga adalah menegaskan pentingnya menjauhi perbuatan yang fasik, keras, dan hal yang tidak layak untuk dibicarakan. Kemudian pengucapan terima kasih atau pengucapan syukur. Itu juga terdapat dalam perintah untuk senantiasa mengucap syukur kepada Allah dan untuk menghindari keterlibatan dalam perbuatan kejahatan. Kemudian yang berikutnya sebagai teladan, kita juga menjadi anak terang, ya. Untuk hidup sebagai anak-anak terang dengan memperlihatkan buah roh, yaitu kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Kemudian yang utama lagi gitu kan, kita bukan mengerti tugas dan tanggung jawab kita di gereja, tapi justru sebetulnya mengerti kehendak Tuhan, ya, yang menekankan pentingnya memahami kehendak Tuhan dan hidup dengan bijaksana, memanfaatkan waktu yang ada, serta memahami apa yang disenangi oleh Tuhan. Secara keseluruhan sebetulnya kita belajar bahwa memahami kehendak Tuhan itu lebih penting daripada memahami segala aktivitas gereja. Ya, itu yang Tuhan justru celah di Efesus karena terlalu fokus pada tugas pelayanan sampai lupa bahwa sebetulnya segala tugas pelayanan itu pun kita lakukan berdasarkan kasih Kristus, bukan berdasarkan apa yang kita suka atau hasil akhir yang mungkin membuat kita jadi populer dan lain sebagainya. Jadi berubah dari jadi keberhalaan dari melakukan apa yang baik. Kemudian ini ada saran dan upah, ya, dari surat Kristus itu sendiri. Yang satu adalah bertobat. Ya, bertobat itu adalah suatu tindakan spiritual mencakup beberapa aspek. Satu, mengakui kesalahan. Ini melibatkan pengakuan terhadap kesalahan. Jadi apa yang kita udah lakukan itu, kita mesti minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ternyata aku melakukan segala hal ini bukan untuk menyatakan bahwa engkau sudah mengasihi aku, tetapi untuk menyatakan bahwa aku punya cita-cita, punya keinginan, dan itu menjadi keberhalaan. Kemudian penyesalan, ya tentunya kita harus menyesal. Kemudian perilaku juga harus berubah. Karena
Kalau kita udah tahu bahwa wah kita terlalu fokus dengan segala kegiatan kita di gereja, sehingga lupa bahwa kegiatan yang kita lakukan ini bukan kegiatan kita punya, tapi adalah kegiatan Tuhan yang sudah diberikan sebagai kasih-Nya kepada kita, ya kita mesti rubah perilaku kita, ya. Karena kalau kita ngomong soal tanggung jawab, kemudian orang-orang yang mengemban tugas itu ternyata misalnya ada keterbatasan, ada ketidakmampuan, wah kita bisa marah, gimana sih kamu tidak tanggung jawab, dan keluar kata-kata yang tidak berhati-hati seperti dalam Efesus tadi, kita sebetulnya masuk dalam ranah keberhalaan kita sebagai kenikmatan memimpin misalnya, ya. Pengampunan ya tentunya kalau ada kesalahan yang terjadi ya kita mesti cepat mengampuni, apalagi ini pekerjaan Tuhan. Tuhan aja mengampuni, kadang-kadang pemimpin gereja tidak mengampuni malah ngecap seseorang gitu ya. Kemudian yang jelas adalah kembali ke jalan yang benar, bertobat, mencakup niat untuk kembali ke jalan benar menurut keyakinan, kebenaran atau nilai moral Kristen yang benar ya. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 19 ya. Di situ kan dibilang untuk kita mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Itu ngapain gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari Efesus 1 ayat 13 sampai 19. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan dengan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi itu inti makna daripada menerima pengajaran dari Roh Kudus ya, penerimaan Roh Kudus. Oke, kemudian jadi sebetulnya secara keseluruhan mendengarkan perkataan Roh itu sesuai dengan Efesus 1 ayat 13-19 itu membawa pemahaman tentang kekayaan iman, harapan, kekuatan ilahi, si Kristus, dan kekuatan yang bekerja dalam hidup orang percaya, ya, yang mencerminkan pengalaman kehidupan rohani yang mendalam dan penuh makna, ya. Kemudian terakhir adalah tentang upah. Nah, upah kehidupan, pohon kehidupan itu adalah upah kehidupan abadi. Ya, upah dalam konteks ini adalah pemberian atau ganjaran bagi orang percaya yang setia. Pohon kehidupan di Taman Firdaus merupakan simbol dari kehidupan abadi atau kekekalan yang diberikan oleh Allah kepada orang percaya. Kemudian pengharapan surga menggambarkan pengharapan akan kehadiran surgawi, di mana orang percaya akan menikmati kehadiran langsung dengan Allah dan kehidupan yang bebas dari penderitaan karena dosa. Kemudian kesetiaan dan kebahagiaan ya, upahnya adalah pohon kehidupan di Taman Firdaus Allah, juga mencerminkan hubungan yang erat antara kesetiaan kepada Allah dan kebahagiaan abadi yang dijanjikan kepada orang percaya. Ya, itu akhir daripada slide saya, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini mengingatkan kita bahwa aktivitas dan dedikasi kita dalam bergereja sungguh mencerminkan aktivitas yang didasarkan atas kasih yang Tuhan Yesus sudah karuniakan kepada kita. Bukan karena sekedar hikmat kita sendiri, kekuatan kita sendiri, tujuan hidup kita sendiri, tetapi hikmat dari Roh Kudus yang dituliskan dalam firman Tuhan berdasarkan kuasa pimpinan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja,
dan tujuan dari rencana penyelamatan yang merupakan juga si Kristus dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami terjebak Bapa dengan segala tugas pelayanan, hasil-hasil rapat yang mendesak kami untuk melakukan sesuatu. Tapi kami lupa Bapa, bahwa semua yang kami lakukan bukanlah karena kami memiliki banyak keinginan, hanya sekedar kumpul-kumpul dan melaksanakan tugas kami. Tetapi semuanya Tuhan harus berdasarkan pada kasih yang Kau berikan bagi kami. Kami mengakui Tuhan, banyak kesalahan kami lakukan. Tetapi Engkau dengan murah hati Engkau mengampuni kami. Dan biarlah Tuhan dalam kehidupan kami bergereja pun, kami akan melakukan hal demikian. Supaya kami Tuhan, bukan menjadi batu sandungan, tetapi justru Tuhan, menjadi kehidupan yang berarti di dalam Engkau. Karena kami saling mendukung satu sama lain. Dan sungguh Tuhan menyatakan kasih kami, karena kami mencari apa yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami kembalikan ke Ibu Rita. Terima kasih Pak Yoga untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak bersama dengan keluarga. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan menaikkan doa-doa syafaat yang sudah saya share di grup Perdati. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian berdekat padamu, dan doa penutup nanti akan dilayani oleh pendeta IDSS. Hanya Yesus ku miliki, lebih dari segalanya, dan sepanjang perjalanan ku tetap mengikut-Mu, berdekat padamu, berdekat padamu. Hanya Engkau ku ikuti sepanjang jalan serta-Mu. Kesenangan duniawi itu bukan pintaku. Aku rela menderita asal selalu serta-Mu, berdekat padamu, berdekat padamu. Hanya Engkau ku ikuti sepanjang jalan serta-Mu. Bimbingku lewat lembah maut sepanjang jalan hidupku, hingga masuk pintu surga bahagia serta-Mu, berdekat padamu, berdekat padamu. Hanya Engkau ku ikuti sepanjang jalan serta-Mu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Untuk jemaat-jemaat seluruh GKI Pengharapan dalam tangan-Mu, biarlah apapun yang sedang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan dimanapun kami berada, diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang terbaik, dituntun oleh Tuhan, dan senantiasa kami merindukan untuk melayani Tuhan, kami merindukan untuk boleh mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
terima kasih Bapa di dalam surga, ku Terima kasih.